Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyampaikan presentasi di mata kuliah pengantar studi Islam bersama perkenalkan Ismaili an uqaddimalakum nafsi, ismi Muhammad Azhar Al-Asy'ari dan kan saya Muhammad Rizal Fauzi ingin mempresentasikan mata kuliah pengantar studi Islam yang berjudul pendekatan studi Islam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dan memberikan materi maupun pikirannya. Tak lupa kepada dosen pengampu Bapak Ahmad Sulaiman MAG yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga kita diberi keberkahan dari beliau, amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kepada materinya. Sebagai pendahuluan, itu teman-teman, petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia sebagaimana terdapat di dalam sumber ajarannya Al-Quran dan hadis tampak amat ideal dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, demokratis, berorientasi pada kualitas egaliter, kemitraannya. Masya Allah, agama Islam ini mengajarkan hal-hal yang memang kepada kita banyak sekali yang harus kita langsung saja kita ada pengertian apa sih pengertian pendekatan itu. Pengertian pendekatan Islam, pendekatan adalah suatu cara kerja untuk memudahkan pendidik atau warga belajar agar peserta didik atau warga belajar ingin belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang dalam bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Pendekatan studi Islam, apa sih pendekatan studi Islam itu, teman-teman? Jadi pendekatan studi Islam itu adalah suatu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan agar pola mental, ya. Nah, sekarang itu urgensi pendekatan studi Islam. Dalam makalah kita bawa dari makalah itu, jika dilakukan perselisihan historis kurikulum perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI dalam kaitan mata kuliah studi Islam, ditemukan adanya perubahan menyangkut nama mata kuliah itu dan sekaligus menggambarkan titik tekan dan orientasinya. Mula-mula mata kuliah studi Islam itu disebut dengan nama pengantar studi Islam. Kita membahas mata kuliah ini dengan penekanan kuat lebih pada penguasaan materi atau konten ajaran agama Islam. Ini sangat penting sekali untuk dibahas, ya teman-teman. Kurang memberikan perhatian terhadap dimensi metodologis, kecuali hanya sekilas. Nah, ini itu untuk urgensi pendekatan studi Islam, teman-teman. Lanjut ke ada beberapa pendekatan, teman-teman, di dalam pendekatan studi Islam ini yang saya akan membahas. Pertama itu adalah pendekatan filosofis. Ada pendekatan sosiologis yang nanti akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rizal Fauzi. Saya dipaparkan pendekatan filosofis. Apa sih, teman-teman, pendekatan filosofis itu? Jadi pendekatan filosofis itu secara harfiah, ya, kita ambil dari kata filsafat itu. Filsafat kan di kata philo yang berarti cinta.
lalu tokoh dan hikmah, yang berarti Philo dan Socrates cinta kepada kebenaran, ilmu dan hikmah. Selain itu, filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, serta di Indonesia, teman-teman, Purwadamarminta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum, sebagainya terhadap segala yang ada di alam semesta ataupun mengenai kebenarannya dan arti adanya sesuatu. Jika definisi yang diberikan oleh dua orang yang mula mencintai kebijakan, sekarang kita membahas Plato dan Aristoteles. Kita dapat mulai melihat bagaimana kemungkinan itu dapat dimengerti gitu. Plato mengkritisikan filsuf sebagai orang yang siap merasakan setiap bentuk pengetahuan, senang belajar dan tidak pernah puas. Nah, Aristoteles juga memberikan suatu definisi filsafat sebagai pengetahuan dan kebenaran. Dan perspektif empirisius menyatakan bahwa filsafat adalah suatu aktivitas yang melindungi kehidupan yang bahagia melalui diskusi dan argumen. Nah, maka unsur kunci yang menyusun cinta pada kebijakan adalah kemauan menjaga pikiran tetap terbuka, kesediaan membaca secara luas dan mempertimbangkan seluruh wilayah pemikiran dan memiliki perhatian pada kebenaran. Semua itu bagian dari suatu aktivitas atau proses di mana dialog, diskusi, dan mengemukakan ide dan argumen merupakan intinya, teman-teman. Nah, jadi tadi semua itu bagian dari suatu aktivitas atau proses di mana dialog, diskusi, dan mengemukakan ide itu dan argumen merupakan intinya, teman-teman. Dengan kata lain, cinta pada kebijakan ini adalah suatu komitmen, suatu kemampuan mengikuti sesuatu atau alur pemikiran atau suatu ide sampai pada kesimpulannya. Namun setiap langkah proses itu selalu terbuka untuk ditentang, selalu terbuka untuk dibuktikan salah. Kesimpulan-kesimpulan yang dicapai bersifat sementara atau tentatif. Nah, sekarang pengertian filsafat yang umumnya digunakan adalah pendapat yang dikemukakan oleh Sidi Ghazalba, teman-teman. Ya, dikemukakan oleh Sidi Ghazalba itu yang pengertian filsafat yang pada umumnya. Menurut Sidi Ghazalba, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal yang waktu itu sudah dijelaskan ya tentang ini filsafat ini yang pada umumnya di sini filsafat umumnya adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah, atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Dan dapat diketahui bahwa filsafat pada intinya adalah upaya atau usaha untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, apa inti yang terdapat di balik yang bersifat lahiriah, teman-teman, begitu. Nah, sebagai contoh, teman-teman, jumpai berbagai merek pulpen dengan kualitas dan harganya yang berbeda. Namun itu semua pulpen itu adalah sebagai alat tulis ya, teman-teman. Ketika disebut alat tulis, maka tercakuplah semua nama dan jenis pulpen. Louis Oakestop mengatakan bahwa kegiatan kefilsafatan ialah renung. Tetapi merenung bukanlah melamun, teman-teman. Jadi juga bukan berpikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan, melainkan dilakukan secara mendalam, radikal, sistematik, dan universal.
Mungkin kita sudah tahu apa itu radikal dalam kamus filsafat ya teman-teman. Sistematik itu apa dan universal itu apa, mungkin sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah di sini artikan saja mendalam. Apa sih mendalam itu? Mendalam artinya dilakukan sedemikian rupa hingga dicari sampai ke batas di mana akal tidak sanggup lagi. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita bahas mungkin radikal itu apa sih gitu kan? Radikal ya teman-teman. Mungkin boleh dicatat teman-teman, ini sangat penting sekali karena memang ada hal ini beda pemahaman radikal dalam arti teman-teman. Radikal artinya sampai ke akar-akarnya hingga tidak ada lagi yang tersisa. Sistematik maksudnya adalah dilakukan secara teratur dengan menggunakan metode berpikir tertentu, teman-teman. Dan universal maksudnya tidak dibatasi hanya pada suatu kepentingan kelompok tertentu, tetapi untuk seluruhnya. Itu teman-teman. Nah, dan makna dari yang disebutkan di atas yang di sebelumnya, yang sudah disebutkan sebelumnya, misalnya dalam kajian agama Kristen, Galved menyatakan bahwa filsafat adalah melihat persoalan pengalaman manusia, faktor-faktor yang menyebab pengalaman manusia menjadi pengalaman religius, dan membahas bahasa yang digunakan umat beragama dalam membicarakan keyakinan mereka baginya. Nah, baginya rasionalitas kerja reflektif agama dalam proses keimanan yang menuntut pemahaman itulah yang meniscayakan adanya hubungan antara agama dan filsafat. Nah, teman-teman mungkin ada pembahasan sedikit ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang berbicara bahwa orang yang berfilsafat itu pasti ateis tuh, nggak pernah sholat gitu kan. Nah, sebenarnya itu memang benar teman-teman. Bisa dikatakan benar ketika mungkin mereka membaca pemahaman atau kelompok-kelompok dari kelompok empirisme, materialisme, begitu teman-teman mungkin. Nah, lanjut ya teman-teman. Dalam upaya agar agama terpahami baik upaya yang bersifat internal, yakni upaya tradisi keagamaan, mengeksplorasi watak dan makna keimanan, maupun upaya eksternal, yakni upaya menjelaskan dan mengartikulasikan makna itu bagi mereka yang tidak berada dalam tradisi. Agama tidak dapat dipisahkan dari filsafat. Keterkaitan antara keduanya terfokus pada rasionalitas. Kita dapat menyatakan bahwa suatu pendekatan filosofis terhadap agama adalah suatu proses rasional. Yang dimaksud proses rasional ini mencakup dua hal. Pertama, kita menunjukkan fakta bahwa memainkan peran fundamental dalam refleksi pengalaman dan keyakinan keagamaan dalam suatu tradisi keagamaan. Kedua, kita menunjukkan fakta bahwa dalam menguraikan keimanannya, tradisi keagamaan harus dapat menggunakan akal dalam memproduksi argumen-argumen logis dan dalam membuat klaim-klaim yang dapat dibenarkan teman-teman. Nah, sedangkan dalam kajian Islam berpikir filosofis terdapat sedangkan dalam kajian Islam berpikir filosofi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk memahami agama, teman-teman. Dengan maksud agar hikmah, hakikat atau intisari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Pendekatan filosofis ini sebenarnya sudah banyak dilakukan sebelumnya, teman-teman. Nah, di antaranya Muhammad, di sini tertulis di ada makalah, mungkin saya akan uraikan saja. Di antaranya Muhammad Al-Jurjawi yang menuliskan buku berjudul Hikmah Al-Tashri wa Falsafatuhu. Wa Falsafatuhu. Dalam buku tersebut, Al-Jurjawi berusaha mengungkapkan hikmah yang terdapat di balik ajaran-ajaran agama Islam. Misalnya, ajaran agama Islam mengajarkan agar melaksanakan sholat berjamaah dengan tujuan
antara lain agar seseorang dapat merasakan hikmahnya hidup secara berdampingan dengan orang lain, teman-teman. Dan lain sebagainya, mungkin ada hal-hal yang kita tahu, tapi kita lanjut saja. Makna demikian dapat dijumpai melalui pendekatan yang bersifat filosofis. Dengan menggunakan pendekatan filosofis, seseorang akan dapat memberi makna terhadap sesuatu yang dijumpainya, dan dapat pula menangkap hikmah dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Dengan cara demikian, ketika seseorang mengerjakan suatu amal ibadah, tidak akan merasa kekeringan spiritual yang dapat menimbulkan kebosanan, teman-teman. Mungkin kita sering sekali, teman-teman, merasa bosan dengan apa itu membaca Al-Quran begitu. Mungkin sekarang, wah ini kok lama banget gitu kan terawih. Gitu, teman-teman. Lanjut ya. Semakin mampu menggali makna filosofis dari suatu ajaran agama, maka semakin meningkat pula sikap, penghayatan, dan daya spiritual yang dimiliki seseorang. Melalui pendekatan filosofis ini, seseorang tidak akan terjebak pada pengamalan agama yang bersifat formalistik, yakni mengamalkan agama dengan susah payah tapi tidak memiliki makna apa-apa, kosong tanpa arti. Yang didapatkan dari pengalaman agama hanyalah pengakuan formalistik, misalnya sudah haji, ya, sudah menunaikan rukun Islam kelima dan berhenti sampai di situ saja, teman-teman. Jadi hanya mendapatkan formalitas, wah saya haji gitu kan. Tidak dapat merasakan gitu nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Namun demikian, pendekatan filosofis ini tidak berarti menafikan atau menyepelekan bentuk pengawalan agama yang bersifat formal. Filsafat mempelajari segi batin yang bersifat esoteri, sedangkan bentuk formal memfokuskan segi lahiriah yang bersifat esoteri. Islam sebagai agama yang banyak menyuruh penganutnya mempergunakan akal pikirannya, teman-teman, sudah dapat dipastikan sangat memerlukan pendekatan filosofis dalam memahami ajaran agamanya. Mungkin itu, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Untuk pendekatan sosiologis akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rizal Fauzi. Untuk Kang Muhammad Rizal Fauzi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fauzi. Saya akan memaparkan pendekatan sosiologis. Jadi di sini ada beberapa saya terangkan. Jadi sosiologis itu adalah ilmu mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia yang selesai hidupnya. Kata Sir Jorno Sokar mengartikan sosiologis sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian, ilmu yang menggolongkan tentang keadaan masyarakat lengkapnya dengan struktur, lapisan, serta sebagai gejala sosiologi lainnya yang saling berkaitan. Ada kata Jalaluddin Rumi dalam bukunya yang berjudul Islam Alternatif, menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang di dalam hal ini Islam terhadap masalah sosial dengan mengajukan 5 alasan sebagai berikutnya. Di sini ada 5 macam. Yang ke-1 di dalam Al-Quran atau kitab-kitab hadis. Propersi terbatas kedua sumber hukum Islam itu berkenaan dengan urusan muamalah. Menurut ayat Allah, Maini dalam bukunya Al-Hukmah Al-Islamiyah yang dikutip Jalaluddin Rahman, ditemukan bahwa perbandingan antara ayat-ayat ibadah dan ayat-ayat yang mengangkut kehidupan sosial adalah satu perbandingan status. Untuk maksud ayat ibadah ada 100 ayat. Ada 100 ayat muamalah masalah sosial.
Yang keduanya, bahwa ditentukan masalah muamalah sosial. Dalam Islam, ia adanya bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktu dengan urusan masalah yang penting, maka ibadah boleh diperdekatkan atau ditangguhkan. Tentu bukan ditinggalkan, melainkan dengan tetap dikerjakan sebagai mestinya. Yang ketiga, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan yang diberi ganjaran lebih bersyadari, yang besar dari pada ibadah yang bersifat seorang. Karena itu sholat yang dilakukan secara berjamaah dinilai lebih tinggi yang melainkan daripada sholat yang berjamaah sendiri, munfarid, seperti munfarid, dengan ukuran 1/20 derajat. Yang keempatnya, dalam Islam terhadap ketentuan bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggar potongan tertentu, maka kifaratnya, tembusannya adalah melakukan suatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Dalam Islam, yang kelimanya, dalam Islam terhadap ajaran bahwa amal baik dan bidang kemasyarakatannya mendapatkan ganjaran yang lebih besar daripada ibadah sunnah. Pendapatan sosiologis, dari intisarinya, pendekatan ilmu sosial ini adalah implementasikan ajaran Islam oleh manusia dalam kehidupannya. Pendekatan ini mencoba memahami keagamaan seseorang pada suatu masyarakat, fenomena-fenomena keislaman yang bersifat lahir diteliti dengan menggunakan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, dapat diketahui bahwa filsafat ini pada intinya adalah upaya atau usaha untuk menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Filsafat mencari sesuatu yang mendasarkan asas dan inti yang mendapatkan di baliknya yang bersifat lahiriah. Karena sumber pengetahuan pendekatan filosofis adalah rasio, maka peran yang sangat signifikan metode-metode yang digunakan untuk memahami Islam suatu saat menghindari pandangan tidak cukup lagi, sehingga diperlukan adanya pendekatan baru yang harus terus digali oleh para pembaru. Sekian dari kelompok 5. Bila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk presentasi hari ini tentang pendekatan studi Islam, teman-teman sudah selesai dan sudah terpaparkan materi-materinya. Mungkin untuk yang tidak dimengerti tadi, materi-materi baik ditanyakan di kolom komentar, atau yang ini bertanya mengenai pendekatan studi Islam, boleh berkomentar untuk bertanya tentang seputar pendekatan studi Islam. Begitu. Terima kasih. Dicukupkan sekian. Saya Muhammad Azhar dan rekan saya Muhammad Rizal Fauzi. Dicukupkan. Baik Pak,
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yap, Pak.